itu salah satu mahasiswanya ada yang menderita moderat depresif. Moderat depresif itu luar biasa, membuat Pak Kaprodi dan Sekprodi ini cukup berat ya, karena ada kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri, bahkan untuk bunuh diri. Nah ini tapi alhamdulillah berkat kerja keras Pak Kaprodi dan Sekprodi yang betul-betul memberikan perhatian khusus pada mahasiswa ini, sehingga sudah lulus sekarang alhamdulillah. Nah ini kan kita tidak tahu ya, maka Bapak Ibu yang mungkin putra putrinya ada yang memiliki perbedaan, tolong diberitahukan kepada prodi-prodi kita ini, Kaprodi dan Sekprodi kita ya, nanti supaya kita memberikan penanganan yang spesial dengan mereka-mereka ini yang memang membutuhkan perhatian khusus. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang sangat kami hormati Bapak Rektor UIN Sunan Surabaya, Bapak Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Kajur, Sekjur, Kaprodi, Sekprodi, Bu KTU, dan semua panitia tim yang mensukseskan acara Welcoming Day, atau kalau orang Madura itu mengatakan ahlan wa sahlan. Jadi ahlan wa sahlan itu singkatan dari asbahtum ahlan lana wa dakhaltum ila baitina bisuhula. Jadi Bapak Ibu masuk ke kampus kita dengan penuh kemudahan, dan Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari keluarga besar UIN Sunan Ampel Surabaya dan Fakultas Syariah dan Hukum. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak, monggo langsung di next saja. Pertama kita bersyukur Bapak Ibu, akreditasi perguruan tinggi kita sudah unggul. Ini penting buat kita semuanya Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi para alumni yang mau terjun di dunia kerja, tentunya salah satu persyaratannya ini. Dan alhamdulillah sudah keluar akreditasi unggul. Next. Nah, kemudian berikutnya yang terbaru di bulan Juli yang lalu 2024 Bapak Ibu sekalian, versi Unirank untuk PTKIN seluruh Indonesia, UIN Sunan Ampel Surabaya menduduki peringkat kedua ya, dari 13 PTKIN top di Indonesia. Alhamdulillah, karena beberapa kriteria ataupun indikator yang sudah persyaratan Unirank yang sudah dipenuhi oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Next. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap sinergi kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Diantaranya ini yang harus Bapak Ibu selalu mengkontrol putra putrinya. Kalau saya ke anak saya minta password si akadnya. Saya minta password. Jadi dari si akad itu saya bisa mengontrol anak saya sudah membayar UKT-nya, kemudian bagaimana studinya, ya, mata kuliahnya apakah sudah lulus, berapa IPK-nya, itu saya bisa melihat dari itu. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu kesulitan dalam teknologinya, Bapak Ibu bisa duduk saja di samping putra putrinya, kemudian tolong dibukakan si akadnya. Nah, itu penting Bapak Ibu sekalian, nanti tolong dicek ya, ini untuk pencegahan KTW dan PBS. Jadi KTW itu kelulusan tepat waktu. Putra putri Bapak Ibu masuk 2024, berarti 2028 harus sudah lulus. Itu tepat waktu. Tapi kalau lebih dari 2028 itu masuk PBS nanti. Persentase keberhasilan studi. Sampai mentok-mentoknya itu adalah 14 semester. Dan itu tidak kita inginkan ya. Jadi perlu kerjasama. Tolong diingatkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara pencegahannya? Memperingatkan putra-putrinya yang IPK-nya kurang dari 2 dan SKS yang dicapai kurang dari 20 SKS pada semester 2. Ini sekarang lagi semester 1 Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika di semester 2 kok kurang dari 20 SKS, maka tolong diingatkan.
Kemudian kurang dari 48 SKS pada semester 4, kurang dari 72 SKS pada semester 6, dan kurang dari 96 SKS pada semester 6. Nah, atau studinya melebihi dari semester 8, ini sudah harus di-warning. Ya, di-warning sedini mungkin. Ada banyak beberapa kasus contoh mengapa kok sampai di semester 14 ternyata setelah kita telusuri belum bayar UKT. Ya, setelah ditelusuri lagi, bapak ibunya sudah merasa memberikan uangnya kepada putranya, tapi ternyata tidak dibayarkan. Nah, ini perlu kerjasama antara bapak ibu dengan putra putrinya mahasiswa. Baik, next. Sekarang tadi sudah dijelaskan sekilas sama Bu Dekan tentang prodi kita. Jadi kita ada 7 prodi bapak ibu sekalian. Prodi kita yang pertama adalah prodi hukum ekonomi syariah. Next, Mas. Ya, hukum ekonomi syariah ini Pak Kaprodi kita, Bapak Dr. Ahmad Yasin. Alhamdulillah setelah mendapat akreditasi A, kemudian diajukan ISK-nya, sekarang sudah unggul. Jadi 7 prodi itu Bapak Ibu sekalian, profil kelulusannya itu semua prodi itu bisa berperan di praktisi hukum. Tapi setiap prodi memiliki kompetensi ciri khas tersendiri. Nah, seperti prodi hukum ekonomi syariah, mungkin saya ingin tahu dulu Bapak Ibu putra putrinya yang di hukum ekonomi syariah angkat tangan. Hukum ekonomi syariah. Ya. Oh iya, Hamzah. Jadi selain sebagai praktisi hukum, ini kompetensi utamanya diantaranya adalah di dunia keuangan syariah, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dari informasi dari Bu Dekan, ada Bank Jatim Syariah itu sedang meminta sumber daya kita, mahasiswa kita, untuk menjadi staf di DPS-nya Bank Syariah, Bank Jatim Syariah. Itu salah satu di antaranya. Kemudian kemarin kita juga ada kerjasama dengan CIMB Niaga Syariah, itu juga menerima magang dari alumni-alumni Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya di Hukum Ekonomi Syariah, untuk magang dan digaji di sana. Nah, ini alhamdulillah jangkauan-jangkauan untuk alumni-alumni prodi Hukum Ekonomi Syariah. Next. Yang berikutnya adalah program studi hukum keluarga Islam. Nah, ini alhamdulillah dari pagu yang kita tetapkan 160 mahasiswa ternyata melebihi dari 160 mahasiswa. Ya, ini mahasiswa terbanyak untuk di Fakultas Syariah pada periode ini adalah hukum keluarga Islam. Ini kita cukup berbangga karena memang tantangan kita di Jawa Timur itu ranking kedua Bapak Ibu sekalian, tingkat perceraiannya tertinggi nomor 2 setelah Jawa Barat. Jadi putra putri Bapak Ibu tepat kalau masuk ke hukum keluarga Islam nanti akan menjadi garda terdepan untuk supaya mencegah tidak perceraian tidak terjadi begitu banyak. Kita juga ada klinik keluarga sakinah Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk memperkuat keilmuan dari hukum keluarga Islam. Kita ada klinik keluarga sakinah. Jadi khususnya bagi mereka yang sulit untuk mendapatkan jodohnya, monggo silakan bisa konsultasi di klinik keluarga sakinah. Pak Safi boleh nanti bisa konsultasi di Instagramnya, sudah ada Instagramnya ya, di klinik keluarga sakinah. Kemudian ini untuk memperkuat ini. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, selain praktisi hukum tadi itu, untuk hukum keluarga Islam itu ada di KUA ya, kemudian hakim sebagai hakim pengadilan agama dan lain sebagainya. Oke, next. Ada hukum pidana Islam, alhamdulillah sudah unggul juga Bapak Ibu sekalian, dan sama lapangan kerjaannya ya, karena dan ini tantangannya juga besar karena untuk menjawab problematika hukum kekinian. Jadi tidak hanya hukum pidana Islam saja, tapi juga hukum pidana hukum positif kita. Oke, next. Kita ada hukum tata negara. Ya, hukum tata negara, alhamdulillah baru saja unggul. Ya, ini sekprodinya Pak
Safiuddin ya. Kemudian next Mas. Nah, ini diantara mahasiswa HTN yang ikut delegasi Law Debate Community, mahasiswa hukum tata negara, dan juga berhasil menggondol best speakers ya. Dan ini sudah alumni kita wisuda 108 yang lalu. Next. Nah, ini kemudian di hukum pidana Islam berhasil mendapatkan juara 1 best paper dalam simposium mahasiswa hukum se-Jawa Timur. Ini hukum pidana Islam. Next. Ini yang terbaru tadi disampaikan sama moderator kita barusan di Universitas Jember. Salah satu diantaranya adalah Kori tadi yang memenangkan juara 1 ya. Jadi juara 1 untuk debat hukum di Universitas Jember yang diwakili oleh HKI ada 2 mahasiswa, kemudian hukum dari prodi hukum di semester 7. Baik, next. Ada program studi ilmu falak Bapak Ibu sekalian. Nah, ini prodi kita ada Bu Siti Tatmanul Qulub ya, dan Bapak Agus Solihin MSI yang dua-duanya ini sedang menyelesaikan program doktornya. Insya Allah 2025 akan menyelesaikan program doktornya, kita doakan. Dan juga prodi ilmu falak ini kemarin kita ajukan juga di akreditasi internasional yang dalam waktu dekat akan disubmit. Kemudian juga akan mengajukan reakreditasi Bapak Ibu sekalian, insya Allah setelah awal 2025 yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, prodi ini sangat penting ya. Jadi sangat penting sekali secara keilmuan, karena putra-putri Bapak Ibu sekalian sekaligus mendapatkan ilmu astronominya, matematikanya, sekaligus juga fikihnya. Nah, ini yang mengatur arah kiblat, kemudian penentuan awal bulan tadi juga mereka ini. Nah, ini ada OASA di lantai 9. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu sekalian, yang khususnya yang di prodi ilmu falak, jangan berkecil hati. Ya, karena beberapa orang tua wali santri, wali murid, wali mahasiswa itu masih khawatir ya ketika mau anaknya milih ilmu falak. Tapi mari kita luruskan mindset anak-anak kita bahwa ini adalah keilmuan, tidak hanya melulu pada dunia kerja, tapi bagaimana anak itu memilih pilihannya sesuai dengan keilmuan yang dia minati sebagai tolabul ilminya itu, penguasaan ilmunya. Jadi maka ilmu falak ini sangat-sangat penting sekali karena bagian dari yang terus akan dibutuhkan di negeri kita ini. Next. Ini salah satu prestasinya mahasiswa utusan delegasi dari ilmu falak di perlombaan yang sangat bergengsi ya, di PTKIN itu ada OASE. Alhamdulillah bisa berhasil merebut juara pertama. Next. Oke, yang berikutnya adalah prodi perbandingan mazhab. Nah, ini juga sama dengan ilmu falak. Sudah kita ajukan akreditasinya, sekarang masih AK Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mohon doanya perbandingan mazhab akan menjadi program studi yang unggul yang akan datang insya Allah. Nah, ini ke prodi kita ada Pak Zainul Arifin, Pak Dr. Zainul Arifin, dan sekretarisnya tadi Pak Imron Mustafa, Dr. Imron Mustafa. Idola dari putra putri Bapak Ibu sekalian yang di prodi perbandingan mazhab. Baik. Sekarang masih baik sekali, sudah diajukan Bapak Ibu sekalian. Next. Yang terakhir adalah program studi hukum ini Bapak Ibu sekalian. Meskipun ini terakhir dan termuda, tapi peminatnya luar biasa. Hampir tiap tahun melebihi dari pagu yang kita tentukan. Alhamdulillah, ini juga sedang menuju kepada reakreditasi pada tahun 2025 yang akan datang. Insya Allah semuanya targetnya seperti yang ditargetkan Bu Dekan sesuai dengan Ibu Rektor bahwa prodi-prodi kita di 2025 yang akan datang Insya Allah sudah unggul semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
maka kami betul-betul sangat mohon sinerginya. Kami ini tidak tahu jeroannya putra-putri Bapak Ibu. Yang tahu putri ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin saya dapat laporan dari Pak Kaprodi PM, itu salah satu mahasiswanya ada yang menderita moderat depresif. Moderat depresif itu luar biasa, membuat Pak Kaprodi dan Sekprodi ini cukup berat ya, karena ada kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri, bahkan untuk bunuh diri. Nah ini tapi alhamdulillah berkat kerja keras Pak Kaprodi dan Sekprodi yang betul-betul memberikan perhatian khusus pada mahasiswa ini, sehingga sudah lulus sekarang alhamdulillah. Nah ini kan kita tidak tahu ya, maka Bapak Ibu yang mungkin putra putrinya ada yang memiliki perbedaan, tolong diberitahukan kepada prodi-prodi kita ini, Kaprodi dan Sekprodi kita ya, nanti supaya kita memberikan penanganan yang spesial dengan mereka-mereka ini yang memang membutuhkan perhatian khusus. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya sukses, diberi kemudahan oleh Allah SWT dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya baca pantun Pak ya. Untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Di Jawa ada Surabaya. Di Kalimantan ada Palangkaraya. Membayar sukses dengan kerja, bayar sekarang kelak bahagia. Satu lagi. Bermain bola dipandu pelatih, sebelum tempur ke medan laga. Biarlah badan berletih-letih, asal keluarga bisa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.